Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Berjumpa kembali dengan Bu Novi dalam pembelajaran online kelas 1. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 bagian pertama. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan prosedur menjaga sikap tubuh berdiri secara lentur dan seimbang. 2. Siswa dapat membandingkan jumlah benda dengan menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Nah, anak-anak, sekarang coba amati dan perhatikan ke apa yang dilakukan Udin bersama teman-temannya. Sedang apa ya mereka? Betul sekali, mereka sedang belajar bersama Bapak Guru di lapangan. Kira-kira sedang belajar apa? Mereka sedang belajar baris berbaris. Coba perhatikan, bagaimanakah sikap Udin dan teman-temannya ketika berdiri? Iya, sikap Udin dan teman-temannya ketika berdiri, mereka dengan sikap yang tegak. Bagaimanakah caranya berdiri dengan tegak? Caranya yaitu yang pertama, pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, punggung tegak atau tidak membungkuk. Kemudian yang ketiga, tangan mengepal diletakkan di samping badan, di samping kanan dan di samping kirimu. Bisa ya anak-anak? Kemudian apa sih manfaatnya kita berdiri tegak? Yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan tulang. Anak-anak sekarang masih dalam masa pertumbuhan. Jika anak-anak terbiasa berdiri, berjalan, dan duduk dengan tegak, maka anak-anak akan terhindar dari penyakit kelainan tulang. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu jika kita berdiri dengan tegak, maka akan menjaga tubuh kita supaya tetap seimbang. Ayo sekarang anak-anak praktekkan berdiri dengan tegak, duduk dengan tegak, dan berjalan dengan tegak. Setiap anak-anak duduk, berdiri, maupun berjalan, sikap tubuh harus tegak. Siap ya anak-anak? Anak pintar, anak cerdas pasti siap. Nah anak-anak, tadi ketika kita bersikap berdiri tegak, pandangan mata kita kemana? Pandangan kita lurus ke depan. Apa ya yang digunakan untuk melihat? Betul sekali, yang digunakan untuk melihat yaitu mata. Kita harus bersyukur diberikan anggota tubuh mata. Bagaimanakah cara bersyukur? Yaitu dengan cara merawat kesehatan mata kita. Apa saja yang dapat dilakukan untuk merawat kesehatan mata? Yaitu misalnya dengan cara kalian menulis dan membaca di tempat yang terang.
Selain itu, perhatikan jarak antara mata dengan buku. Tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Selanjutnya, ayo belajar membandingkan benda. Ada istilah lebih sedikit, lebih banyak, dan sama dengan. Lalu, bagaimanakah cara penggunaannya? Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2 kelompok sabun. Ini kelompok sabun pertama dan yang ini adalah kelompok sabun kedua. Coba dihitung, berapakah jumlah sabun pada kelompok pertama? 1, 2, 3. Selanjutnya, berapakah jumlah sabun pada kelompok kedua? 1, 2, 3, 4, 5. 3 dengan 5 lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang di depan. Maka bisa disebut bahwa 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Kemudian perhatikan lagi contoh kedua. Di sini ada 2 kelompok sampo. Ini kelompok sampo pertama dan yang ini adalah kelompok sampo yang kedua. Berapakah jumlah sampo pada kelompok yang pertama? Dihitung anak-anak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampo. Lalu, berapakah jumlah sampo pada kelompok kedua? Ada 1. Ini lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang 1? Betul sekali. Maka 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Paham ya? Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Di sini ada gambar sampo. Kemudian yang di sini adalah kelompok sabun. Berapakah jumlah samponya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampo. Kemudian yang kelompok kedua ada berapa sabun? 1, 2, 3, 4. Ternyata jumlahnya sama. Samponya ada 4, sabunnya juga ada 4. Maka 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, ayo amati banyak benda berikut ini. Di samping ada gambar sampo. Baris yang pertama ada 5 sampo. Kemudian baris yang kedua atau di bawahnya ada 3 sampo. 5 dengan 3 kira-kira lebih banyak mana ya anak-anak? Betul sekali, lebih banyak yang 5. Kemudian 5 dengan 3 lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang 3. Maka apabila angka yang di depan atau angka yang pertama itu lebih sedikit daripada angka yang di belakang, maka di tengah-tengah ditulis dengan lebih sedikit. Tapi kalau angka yang di depan lebih banyak daripada angka yang di belakang, maka kita isi dengan lebih banyak. Contohnya 5 sampo dengan 3 sampo. Diisi mana? Diisi apa tengah-tengahnya? 5 sampo lebih banyak dari 3 sampo. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pesan ibu untuk anak-anak semua,
harus selalu rajin dan semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.